Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat selalu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur karena di kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama. Oke, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Oke anak-anakku, doa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Oke anak-anakku semuanya, kita masuk kepada materi ya. Untuk toharoh, pengertian secara etimologi atau bahasa itu artinya bersih atau suci. Jadi toharoh itu dalam bahasa Indonesia artinya bersih atau suci. Ya, jadi toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya bersih atau suci. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ataupun istilah itu adalah mensucikan badan, tempat, maupun pakaian dari najis dan hadas. Jadi toharoh itu sangat berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan setiap hari. Contohnya adalah sholat fardu 5 waktu, di mana salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari najis dan hadas. Jadi yang kita lakukan setiap hari seperti wudhu itu adalah termasuk toharoh. Ya. Kalau wudhu itu contoh dari membersihkan hadas yaitu hadas kecil, sedangkan membersihkan diri dari najis itu kita lakukan ketika kita setelah membuang air besar atau kecil. Kita membersihkan kotoran kita itu namanya juga membersihkan najis. Jadi secara istilah toharoh mempunyai pengertian mensucikan badan, tempat maupun bagian dari najis dan hadas. Itu tadi pengertian toharoh. Ya. Baiklah, untuk dalilnya tentang toharoh ini kita ambil dari salah satu ayat Al-Quran. Sebenarnya banyak ya dalil tentang toharoh, tapi kita ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222 yang mempunyai arti sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi ketika kita bersuci itu Allah menyukai kita. Jadi usahakan kita dalam keadaan selalu suci. Bagaimana caranya? Ya, kita memakai pakaian yang bersih, terus menjaga wudhu kita. Itu adalah salah satu dari cara untuk menjaga kita dalam keadaan suci. Juga dari hadis Rasulullah SAW bersabda, Qala Rasulullah SAW, At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Akhrajahu Muslim. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Dan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Hadis riwayat Muslim. Jadi Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Sedangkan Rasulullah itu memerintahkan kita untuk menjaga kesucian karena kesucian itu adalah sebagian dari iman. Itu dalil tentang toharoh yang salah satu kita ambil dari Al-Quran dan hadis.
Selanjutnya kita masuk pada alat atau benda yang dapat digunakan untuk toharoh ataupun bersuci. Yang pertama ada benda padat. Ya, benda padat kita ketahui seperti batu, kayu, ya benda padat kalian sudah tahu ya. Nah, untuk digunakan bersuci atau toharoh, maka harus mempunyai syarat. Yang pertama harus kasar, tidak boleh lembut. Nah, kasar ya seperti batu tadi, kayu bisa dapat membersihkan. Ya. Yang kedua harus suci. Batu yang kita gunakan itu harus suci, tidak boleh batu yang terkena najis terus kita gunakan untuk membersihkan najis. Ya, itu tidak boleh. Syarat yang selanjutnya yaitu tiga bukan benda yang dihormati. Contohnya makanan, ya. Contohnya makanan seperti roti, tempe, dan sebagainya yang berbentuk padat itu tidak boleh digunakan untuk bersuci karena itu adalah benda yang dihormati ataupun tulisan-tulisan Arab seperti buku, kitab kuning, Al-Quran, dan sebagainya. Itu adalah termasuk benda yang dihormati, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Benda yang kedua ada yang namanya benda cair. Ya, ini benda cair terkhusus masuk kepada air. Air yang bagaimana? Yaitu air yang dinamakan kategori air mutlak. Air mutlak yaitu air yang tidak tercampuri oleh apapun dan tidak terkena najis. Ya, jadi murni air itu sendiri. Hmm. Jenis-jenis air ini bisa dikategorikan banyak ya. Yang pertama ada air sungai. Air sungai itu bisa digunakan untuk bersuci walaupun warnanya keruh, itu tetap suci karena mengalir ya. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua ada air laut. Air laut itu pasti suci. Kalian bersuci menggunakan air laut boleh. Yang kedua air salju atau air es. Selanjutnya air hujan. Ya, dan juga air embun itu boleh digunakan untuk bersuci. Itu termasuk digunakan namanya air mutlak. Nah, misal terkena atau tercampuri oleh sesuatu, misal sirup, kopi, teh, dan sebagainya, itu bukan termasuk air mutlak karena sudah terkena atau tercampuri sesuatu. Ya. Jadi yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah air mutlak, air murni yang tidak tercampur apapun dan tidak terkena najis. Nah, karena bersuci itu kebanyakan menggunakan air, maka di dalam hukum Islam, hukum fikih, ya, itu air dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama tadi air suci mensucikan atau yang dinamakan air mutlak. Ya. Yang pertama air suci mensucikan atau yang dinamakan air mutlak yang tidak tercampur apapun. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Contohnya air mutlak yang telah tercampuri oleh sesuatu. Contohnya air kopi, air teh, es jeruk, air jus. Itu juga air, tapi tidak bisa mensucikan. Air itu suci, tapi tidak mensucikan karena bukan air mutlak. Yang ketiga ada yang namanya air mutanajis atau air yang terkena najis. Air yang terkena najis itu jelas tidak boleh digunakan untuk bersuci. Contoh, air di dalam ember yang kecil, nanti ada pembagiannya air satu kolah dan air banyak itu ada bagiannya di belakang nanti. Nah, kalau air yang terkena najis, contoh kalian punya air satu botol untuk persiapan wudhu. Kemudian ada tikus lewat, terus ada kotoran tikus di situ jatuh ke dalam botol air tersebut. Jadi air yang di dalam botol itu adalah air mutanajis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang keempat ada air makruh atau ini dinamakan air musyamas. Air musyamas itu air yang dipanaskan. Ya, air yang dipanaskan itu air yang dipanaskan terkena matahari ya. Karena ini tidak baik untuk kulit.
itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air musyamah contoh dipanaskan di matahari ya, atau air mendidih untuk bersuci itu. Tapi di sini air musyamas itu adalah air yang dipanaskan karena matahari, itu tidak boleh ya. Yang kelima ada air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah terpakai ya. Air yang sudah dipakai untuk bersuci tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Contoh, kalian wudhu di keran, kemudian kalian tadai atau diwadahi ember di bawahnya. Kemudian itu kan tadi air sudah bekas kamu wudhu ya. Terus ember tadi yang berisi air itu walaupun air mutlak karena sudah terkena sudah dipakai untuk bersuci kamu, maka air yang di dalam ember tadi tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci. Itu namanya air mustakmal, air yang sudah terpakai. Jadi pembagian air menurut hukum Islam ada 5, yaitu air suci mensucikan atau air mutlak, yang kedua ada air suci yang tidak mensucikan, air yang berubah tadi, yang ketiga ada air mutanajis, air yang terkena najis, yang keempat air makruh atau air musyamas, yang kelima ada air mustakmal, air yang sudah terpakai. Oke, anak-anakku semuanya, demikian tadi penjelasan tentang toharoh ya, dari sampai pengertian, dalil, kemudian benda yang dapat digunakan untuk toharoh, dan selanjutnya adalah macam-macam air. Segitu dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.